Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, perkenalkan kami dari kelompok 10. Eh, Kami yang beranggotakan dua orang, saya Raja Prima dan rekan saya Raras Fatimah Dujaro. Pada kesempatan ini, kami akan membahas pasang surut air laut dan dampaknya terhadap kehidupan manusia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fenomena meteorologi maritim. Baik, lanjut saja kita ke pembahasan. Definisi pasang surut. Ada beberapa definisi. Yang kami ambil yaitu definisi dari Pariwono pada tahun 1989, di mana fenomena pasang surut diartikan sebagai naiknya turunnya muka laut secara berkala akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa, terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi. Di mana pasang surut yang terjadi di bumi adalah tiga jenis, yaitu pasang surut atmosfer atau atmospheric tide, pasang surut laut atau oceanic tide, dan pasang surut bumi padat yaitu tide of the solid earth. Di mana puncak elevasi disebut pasang tinggi dan lembah elevasi disebut pasang rendah. Periode pasang surut tidal range adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya. Dalam siklus bulanan, terjadi dua kali pasang surut yang tertinggi dan pasang rendah yang terendah, yaitu saat konjungsi dan oposisi. Teman-teman bisa lihat bagaimana pengaruhnya benda-benda luar angkasa terhadap pasang surut muka air laut di bumi. Selanjutnya teori pasang surut. Teori pasang surut ada dua. Yang pertama teori kesetimbangan atau equilibrium teori. Diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727 dan Newton pada tahun 1642 hingga 1727. Dia mengatakan bahwa naiknya turun permukaan laut sebanding dengan gaya pembangkitnya, yaitu pasang surut, di mana menerangkan sifat-sifat pasang secara kualitatif. Teori ini juga terjadi pada bulan ideal yang seluruh permukaan ditutupi oleh air dan pengaruh kelembapan atau inertia, di mana inertia ini diabaikan. Gaya pembangkit pasang surut akan menimbulkan air tinggi pada dua lokasi dan air rendah pada dua lokasi. Untuk memahami gaya pembangkit pasang surut, perlu dilakukan pendekatan dengan pemisahan pergerakan sistem bumi, bulan, matahari menjadi dua sistem, yaitu sistem bumi bulan dan sistem bumi matahari. Selanjutnya, teori pasang surut dinamik, yaitu dynamical theory, di mana teori ini mengatakan pasang surut dinamik berpedoman bahwa lautan yang homogen masih diasumsikan menutupi seluruh bumi pada kedalaman yang konstan. Tetapi gaya-gaya tarik periodik dapat membangkitkan gelombang dengan periode sesuai dengan konstitusi atau konstituennya. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Laplace pada tahun 1792 hingga 1825. Menurut teori dinamis, gaya pembangkit pasut menghasilkan gelombang pasut atau tidal wave yang periodenya sebanding dengan gaya pembangkit pasut. Gaya Coriolis mempengaruhi arus pasang surut dengan faktor gesekan dasar yang dapat mengurangi periode pasang surut dan menyebabkan keterlambatan fase atau phase lag, serta mengakibatkan persamaan gelombang pasang surut menjadi nonlinear. Semakin dangkal perairan maka semakin besar pengaruh gesekannya. Selanjutnya, sistem pengaruh antara bumi dan bulan. Pada sistem bumi dan bulan, gaya-gaya pembangkit pasang surut adalah resultan gaya-gaya menyebabkan terjadinya pasang surut, yaitu pertama, gaya sentrifugal, yaitu antara sistem bumi dan bulan, dan gaya gravitasi, yaitu bulan. Gaya sentrifugal sistem bumi dan bulan bekerja dalam persekutuan pusat bumi dan bulan yang titik masanya terletak sekitar 3/4 jari-jari bumi dari titik pusat bumi, di mana sistem bumi bulan bekerja dengan kekuatan yang seragam di seluruh titik di permukaan bumi, dengan arah yang selalu menjauhi bulan dan garis yang sejajar dengan garis menghubungkan pusat bumi dan bulan. Besarnya gaya gravitasi bulan tergantung pada jarak pusat massa suatu titik partikel air di permukaan bumi terhadap pusat massa bulan. Resultan sistem bumi dan bulan dan gaya gravitasi bulan menghasilkan gaya pembangkit pasang surut di sekujur permukaan bumi. Pada titik bisa teman-teman lihat
gambar di samping, di mana pada titik P yang lokasinya terdekat dengan bulan dan segaris dengan sumbu bumi dan bulan, gaya gravitasi bulan yang bekerja pada titik pengamat tersebut lebih besar dibandingkan dengan gaya sentrifugalnya. Di mana gaya sistem bumi dan bulan lebih besar daripada gaya bulan. Di titik P aksen, ya gaya sentrifugal lebih dominan dibandingkan gaya gravitasi bulan, sehingga badan air tertarik menjauhi bulan pada arah yang menjauhi bulan. Dinamika pergerakan pasang surut air laut juga didefinisikan akibat dari kedudukan bulan terhadap bumi. Selanjutnya, sistem bumi dan matahari. Bagaimana bulan, matahari juga memiliki pengaruh pada variasi pasang surut yang terjadi. Perbedaan gaya gravitasi mengakibatkan dua pasang tinggi yang berbeda dalam satu hari pada satu tempat. Dinamika pasang surut pada tempat terjadi disebut sebagai pasang surut harian ganda atau semi-diurnal. Pada sistem bumi matahari, selain gaya gravitasi matahari, resultan gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya pasang surut air laut adalah gaya sentrifugal atau sistem bumi matahari. Potensial pasang surut air laut juga bergantung pada jarak bumi dan matahari. Demikian pula deklinasi matahari dan kemiringan inklinasi bidang orbit matahari terhadap ekuator langit mempengaruhi dinamika pasang surut air laut sebagaimana halnya bulan. Adapun faktor penyebab terjadinya pasang surut, yaitu teori keseimbangan. Pertama yaitu rotasi bumi pada sumbunya. Yang kedua, revolusi bulan terhadap matahari. Yang ketiga, revolusi bumi terhadap matahari. Yang keempat, teori dinamis. Yang kelima, kedalaman dan luas perairan. Yang keenam, pengaruh rotasi bumi atau gaya Coriolis. Yang ketujuh, ada gesekan dasar. Sedangkan faktor lokal yang dapat mengaruhi pasang surut, yang pertama yaitu topografi dasar laut. Yang kedua, lebar selat. Yang ketiga, bentuk telut dan sebagainya. Sehingga berbagai lokasi memiliki pasang surut yang berlainan atau memiliki ciri khasnya tersendiri. Selanjutnya, jenis pasang surut air laut. Peristiwa pasang naik dan pasang surut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasang purnama atau Sprigtides dan pasang perbani atau Nephtides. Keduanya juga terjadi akibat dua peristiwa yang berbeda. Yang pertama yaitu pasang purnama. Pasang purnama dikenal dengan istilah spring tides. Peristiwa ini dapat terjadi ketika posisi bumi, bulan, dan matahari sedang berada dalam satu garis lurus. Pasang purnama menyebabkan pasang naik dan pasang surut yang ekstrim. Ini artinya jika sedang pasang naik, maka gelombang laut akan sangat tinggi. Sementara jika sedang pasang surut, maka gelombang akan sangat rendah. Yang kedua yaitu pasang perbani, atau pasang perbani juga dikenal dengan istilah Nephtides. Peristiwa ini terjadi ketika posisi bulan dan matahari saling menutupi, yaitu membentuk sudut 90 derajat. Dengan kata lain, peristiwa ini disebabkan pada saat bumi, bulan, dan matahari berada dalam posisi tegak lurus. Posisi tersebut menyebabkan gravitasi yang dihasilkan antara bulan dengan matahari terhadap bumi saling berlawanan. Akibatnya, pasang surut yang dihasilkan dalam periode ini merupakan peristiwa pasang surut yang rendah. Selanjutnya, tipe pasang surut air laut. Yang pertama yaitu pasang surut harian tunggal atau diurnal tide. Pasang surut harian tunggal atau diurnal tide dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut. Periode pasang surut rata-rata adalah 24 jam 50 menit. Jenis harian tunggal misalnya terdapat di perairan sekitar Selat Kalimata antara Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, pasang surut harian ganda atau semi-diurnal tide. Dalam pasang surut harian ganda, dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali air surut dengan tinggi yang hampir sama, dan pasang surut terjadi secara berurutan, secara teratur. Periode pasang surut di semi-diurnal tide ini yaitu 12 jam 24 menit. Pada jenis ini, misalnya terdapat di perairan Selat Malaka sampai Laut Andaman. Yang ketiga yaitu tipe campuran, ada pasang surut campuran condong harian tunggal dan condong harian ganda. Pada pasang surut campuran condong harian tunggal,
Pada tipe ini, dalam satu hari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut. Tetapi, kadang-kadang, untuk sementara waktu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Sedangkan jenis campuran condong harian tunggal, contohnya terdapat di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Sementara pasang surut campuran condong harian ganda, dalam pasang surut ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda. Pada pasang surut condong harian ganda ini, misalnya terjadi di sebagian besar perairan Indonesia bagian timur. Selanjutnya, gaya pembangkit pasang surut. Ada resultan dari gaya sentrifugal dan gaya gravitasi benda-benda luar angkasa. Gaya tersebut dibagi menjadi 2, yaitu gaya astronomi dan gaya meteorologi. Dalam astronomical force, ada gaya yang dipengaruhi oleh sistem bumi yang berputar, sistem bumi bulan berputar, dan sistem bumi bulan matahari berputar. Dan untuk gaya meteorologinya, yaitu gaya yang diakibatkan dari adanya pengaruh benda-benda di luar angkasa seperti meteorit, asteroid, dan yang jatuh ke bumi dan mengenai wilayah lautan. Kemudian arus pasang surut air laut. Gerakan air vertikal yang berhubungan dengan naik dan turunnya pasang surut diiringi oleh gerakan air horizontal yang disebut dengan arus pasang surut. Permukaan air laut senantiasa berubah-ubah setiap saat karena gerakan pasang surut air laut. Keadaan ini juga terjadi pada tempat-tempat sempit seperti teluk, selat, sehingga menimbulkan arus pasang surut atau tidal current. Kemudian alat pengukur pasang surut. Ada dead staff. Alat ini berupa papan yang telah diberi skala dalam meter atau sentimeter yang biasanya digunakan pada pengukuran pasang surut di lapangan. Kemudian ada dead gauge yang merupakan perangkat untuk mengukur perubahan muka laut secara mekanik dan otomatis. Selanjutnya ada satelit. Sistem satelit altimetri yang berkembang sejak tahun 1975 saat diluncurkan sistem satelit GEOS 3. Pada saat ini, secara umum, sistem satelit altimetri mempunyai 3 objektif ilmiah jangka panjang, yaitu mengamati sirkulasi lautan global, memantau volume dari lempengan es kutub, dan mengamati perubahan muka laut rata-rata atau MSL global. Berikut merupakan area yang memiliki potensi tinggi dari pasang surut air laut di seluruh dunia. Kemudian dampak pasang surut terhadap kehidupan. Untuk dampak positifnya, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai mata pencarian para nelayan. Ketika air laut sedang mengalami pasang, maka ikan-ikan banyak yang ikut terbawa hingga sangat dekat dengan pesisir pantai. Dan ketika surut, banyak pula ikan yang terdampar di pinggir pantai. Hal inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh para penduduk pesisir untuk digunakan sebagai mata pencarian. Selanjutnya, sebagai sumber tenaga listrik atau PLTA. Kekuatan arus pasang surut tertentu bisa menjadi sumber tenaga pembangkit listrik yang bisa dimanfaatkan oleh banyak kalangan. Selanjutnya dapat membantu pembuatan garam. Sebagaimana kita ketahui bahwa garam merupakan suatu kebutuhan dapur yang sangat penting. Dengan memanfaatkan pasang surut air laut, seseorang dapat membuat garam dengan cara tertentu yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk semua orang. Selanjutnya, sarana berlabuhnya kapal di dermaga yang dangkal. Air pasang yang tinggi atau besar dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang membawa kapal besar untuk berlabuh di daerah dermaga yang dangkal yang biasanya tidak terjangkau oleh kapalnya karena daerah tersebut cukup dangkal untuk kapalnya. Kemudian untuk dampak negatifnya yaitu pendangkalan dermaga. Pasang dan surut air laut dapat menimbulkan dermaga air akibat tanah yang menumpuk karena tanah yang terkikis. Kemudian ikan yang terdampar di lautan bukan hanya ikan yang dapat dimanfaatkan untuk konsumsi dan pangan.
Selanjutnya, gelombang pasang air laut juga dapat beresiko ombak besar bahkan tsunami. Salah satu contohnya itu peristiwa yang terjadi di Indonesia merupakan yang terjadi di Lampung Selatan dan Anyer. Berikut contoh jurnal yang terkait pengaruhnya pasang surut. Ada pengaruh pasang surut terhadap dinamika perubahan hutan mangrove di kawasan Teluk Banten. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil interpretasi tersebut dapat mengetahui persebaran dari hutan mangrove yang terdapat pada daerah penelitian. Persebaran hutan mangrove yang paling besar terdapat pada Kecamatan Tirta Yasa dan Kecamatan Pontang. Kedua kecamatan tersebut masing-masing berturut-turut mempunyai nilai persentase 29,75 dan 28,46% dari keseluruhan luasan hutan mangrove yang ada di Teluk Banten. Pengaruh pasang surut terhadap perubahan kawasan hutan mangrove adalah kawasan hutan mangrove semakin besar kerusakannya apabila terjadi peningkatan tinggi muka air laut dengan nilai mean sea level yang tinggi. Keadaan ini dapat mendorong terjadinya abrasi di daerah pesisir laut yang ada di sekitarnya yang mampu mengikis dan membawa sedimen pada daerah pesisir laut. Dengan adanya gelombang arus yang cukup besar, dapat mengakibatkan tidak mampunya substrat sebagai penyimpan makanan dalam tumbuhan laut atau mangrove, sehingga tidak dapat lagi dijadikan sebagai tempat hidup. Dengan adanya tinggi gelombang yang dihasilkan dapat mendorong terjadinya abrasi laut. Contoh jurnal yang kedua yaitu pengaruh pasang surut terhadap rekrutmen larva ikan di Pelawangan Timur, Segara Anakan Cilacap. Dari hasil jurnal tersebut menunjukkan bahwa pasang surut mempengaruhi keluar masuknya larva ikan di Pelawan Timur, di mana pada saat pasang tertangkap 472 individu atau 52,21% dan pada saat surut tertangkap 432 individu atau 47,79%. Berikut adalah terjadinya pasang surut di Bulukumba. Hai sobat, si biru lagi parkir. Di mana ini adalah kondisi pesisir saat terjadi surut di lautan, di mana masih terdapat beberapa kapal yang berdermaga atau bertepi tepat di daratannya. Dan di mana objek batu ini masih dapat terlihat sampai ke paling bawah dari batu tersebut. Pada parkir. Dan bisa teman-teman lihat, ini adalah kondisi di mana air laut sedang pasang. Di mana tadi kapal-kapal yang sempat berada di daratan, kini semua kapal berada di lautan. Di mana air laut itu naik hingga sampai ke daratan. Di mana jika dilihat juga tadi Pulau Batu yang terlihat sampai paling bawah, kini bagian bawahnya sudah tertutupi oleh lautan. Dan beginilah kondisi pasang surut yang terjadi di pesisir di Bulukumba. Sekian dari presentasi kami, yaitu mengenai pasang surut air laut. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan ataupun yang menyimak. Terima kasih.
Saya dengan rekan saya Laras Fatimah Juara, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.